Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi dengan NIM A1120241582. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari proyek kami dengan judul klasifikasi penyakit daun jagung menggunakan Mobile NetV2 dengan pendekatan transfer learning untuk deteksi dini penyakit daun jagung berbasis citra daun. Manfaat penelitian. Dari segi akademis, manfaat dari penelitian ini ialah berkontribusi pada pengembangan ilmu computer vision dan deep learning. 2. Menerapkan Mobile NetV2 dengan transfer learning untuk klasifikasi penyakit tanaman berbasis citra. 3. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengembangkan sistem serupa dengan arsitektur berbeda. Kemudian untuk manfaat praktisnya yaitu membantu petani dan pihak terkait untuk mendeteksi penyakit daun jagung secara cepat dan akurat. 2. Antarmuka web real-time memungkinkan penanganan lebih awal sebelum kerusakan meluas. 3. Yaitu menjaga produktivitas serta stabilitas ketahanan pangan. Alur penelitiannya. 1. Dimulai dari dataset. Datasetnya didapat dari corn leaf disease dari Kaggle. 2. Pre-processing. Ada resize, normalisasi, labeling, dan balancing. 3. Ada split data, yaitu 70% untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk testing. 4. Ada modeling, menggunakan model Mobile NetV2 dengan transfer learning 2 tahap. 5. Ada evaluasi dengan cara akurasi, precision, recall, dan F1 score. 6. Ada deployment, akan dideploy menggunakan Streamlit. Dataset penelitian, spesifikasi dataset, ada atribut sumbernya dari Kaggle Smaragd Tools. Untuk ukuran filenya kurang lebih 161 MB, jumlah citranya ada 4188 citra dan jumlah kelasnya ada 4 kelas. Resolusi rata-rata ada 308 dikali 298 pixel. Formatnya JPEG. Distribusi kelas database. Untuk kelas baik ada 1146 citra daun. Common Rust ada 1306, Grey Leaf Spot ada 574, Healthy ada 1162, dan totalnya ada 4188. Tools dan teknologi yang digunakan ada TensorFlow atau kelas, yaitu membangun, melatih, dan menyimpan model deep learning. Kedua, NumPy untuk operasi komputasi numerik dan pengolahan array. Kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi data dan hasil evaluasi model. Lalu ada Scikit-learn untuk perhitungan matriks evaluasi precision, recall, dan F1 score. Lalu ada Pandas untuk penyusunan tabel hasil evaluasi. Dan terakhir ada Streamlit untuk pengembangan antarmuka web untuk mengimplementasi model. Ada tahap pre-processing dan augmentasi data. Teknik augmentasi ada 3, yaitu flip, rotation, dan zoom. Flip itu membalikan citra horizontal atau vertikal. Rotation itu merotasi citra pada sudut acak. Kemudian ada zoom, yaitu pembesaran area citra secara acak. Penanganan ketidakseimbangan kelas dilakukan dengan kelas weighting diterapkan otomatis berdasarkan proporsi jumlah data tiap kelas. Tiap kelas dengan data lebih sedikit relief spot untuk mendapat bobot pengaruh lebih besar terhadap loss. Split datasetnya ada 70% untuk data training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian augmentasi data. Pada sel ini, kami akan menambahkan lapisan augmentasi ke dalam alur training. Lapisan ini akan mengubah
gambar secara acak. Setiap kali proses training berjalan, gambar bisa dibalik secara horizontal atau vertikal, diputar acak hingga 20% dan diperbesar, diperkecil hingga 10%. Tujuannya supaya model bisa belajar dari variasi gambar yang lebih banyak, mengingat jumlah foto asli yang kami punya terbatas sehingga model tidak terlalu bergantung pada posisi atau sudut foto tertentu. Kemudian untuk model dasarnya, kami menggunakan MobileNet V2 yang bobotnya sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Lapisan klasifikasi bawaannya akan kami buang karena akan diganti dengan lapisan klasifikasi baru sesuai dengan 4 kelas penyakit dan jagung yang kami punya. Di tahap awal ini, seluruh bobot MobileNet V2 kami akan dikunci dulu supaya fitur-fitur yang sudah dipelajari tidak berubah selama training tahap pertama. Kemudian setelah base model siap, kami akan menyusun alur modelnya. Gambar akan masuk melewati lapisan augmentasi, lalu dinormalisasi sesuai format yang dibutuhkan oleh MobileNet V2, kemudian diproses oleh base model tersebut. Hasilnya akan diratakan menjadi satu vektor menggunakan global average polling, lalu diberi dropout 20% untuk mengurangi risiko overfitting. Terakhir ditambahkan satu lapisan dense dengan aktivasi softmax sebagai output yang menghasilkan probabilitas untuk masing-masing dari 4 kelas penyakit. Nah, ini adalah cell transfer learning feature extraction. Model kemudian akan dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,0001 dan fungsi loss per categorical cross entropy, karena ini kasus klasifikasi lebih dari 2 kelas. Training tahap pertama ini dijalankan selama 15 epoch dengan base model masih dalam kondisi terkunci. Jadi yang benar-benar dilatih hanya lapisan klasifikasi baru yang kami tambahkan. Kami juga menerapkan kelas wake supaya kelas dengan jumlah data lebih sedikit tetap mendapat perhatian yang cukup selama tahap training. Setelah itu, ini adalah cell fine tuning. Setelah training tahap pertama selesai, kami akan membuka kembali sebagian layar MobileNet V2 untuk fine tuning, tepatnya layar ke 100 ke atas, sementara layar pertama tetap akan dikunci. Model dikompilasi ulang, kali ini dengan learning rate yang jauh lebih kecil, dibagi 10 dari sebelumnya, supaya perubahan pada bobot pre-train tidak terlalu drastis. Training dilanjutkan selama 15 epoch tambahan, meneruskan dari epoch terakhir tahap sebelumnya dengan kelas wake tetap diterapkan. Kemudian ini adalah tahap pengujian model. Setelah kedua tahap training selesai, model akan diuji menggunakan tes dataset, data yang belum pernah dipakai sama sekali selama proses training maupun validasi. Dari pengujian ini didapat nilai loss dan akurasi akhir yang menunjukkan seberapa baik model bekerja pada data baru karena hasilnya dianggap cukup baik. Model kemudian akan disimpan di dalam format .keras untuk dipakai di tahap deployment. Oke, saya akan menjelaskan codingan dan bagaimana cara mendeploynya. Di bagian paling atas, saya set konfigurasi halaman menggunakan st set page config untuk mengatur judul, tab browser, icon, dan layout halaman supaya lebih lebar. Lalu saya mendefinisikan model path, yaitu lokasi file model yang sudah dilatih, formatnya .keras. Model ini adalah hasil training menggunakan arsitektur MobileNet V2. Setelah itu saya membuat kelas info, yaitu list yang isinya informasi 4 kelas yang bisa dideteksi oleh model. Ada hawar daun, karet daun, bercak daun, dan daun sehat. Tiap kelas saya akan beri label, nama latin penyakitnya, kemudian kondisi, lalu rekomendasi penanganan. Nah, ini yang akan ditampilkan ke user setelah prediksi selesai. Kemudian ini adalah fungsi load model. Fungsi load model ini tugasnya yaitu membuka file model dari disk pakai TensorFlow.
Saya memberi dekorator ST Charge Research di atasnya, yang berarti model ini cuma di-load sekali ke memori pas pertama kali aplikasi jalan. Jadi tidak bisa di-load ulang setiap user upload gambar. Hal ini penting supaya aplikasi tidak lambat. Kemudian ini adalah fungsi ambil ukuran input. Fungsi get input size ini digunakan untuk mengambil ukuran gambar yang dibutuhkan model secara otomatis dari model.inputShape. Kalau gagal, maka akan diberi nilai default 224x224 karena itu adalah ukuran standar dari MobileNet V2. Kemudian ini adalah fungsi prediksi, yaitu gambar akan di-size dulu sesuai aturan yang dibutuhkan oleh model, kemudian diubah menjadi array angka pakai NumPy format float 32, kemudian akan ditambahkan satu dimensi lagi di depan karena model butuh input berbentuk batch, bukan gambar tunggal. Lalu baru akan dipanggil dengan model.predict, yaitu hasilnya array probabilitas untuk tiap kelas. Kemudian ini adalah codingan untuk bagian tampilan UI, bagian yang panjang setelah itu. Bagian ini adalah CSS custom yang saya injek lewat ST Markdown dengan parameter unsafe allow HTML sama dengan true, supaya tampilan Streamlit yang biasanya standar bisa di custom. Ada navbar, hero section dengan background foto ladang, kemudian bagian tentang kami, fitur dan cara kerja. Kemudian ini adalah bagian analisis untuk interaksi user. User bisa upload foto lewat ST file uploader, kemudian foto akan ditampilkan pakai komponen ST cropper supaya user bisa crop bagian daun yang mau dianalisis. Setelah itu user akan klik tombol mulai analisis, baru fungsi predict image yang tadi dijalankan, hasilnya berupa indeks kelas dan tingkat keyakinan. Indeks itu akan dicocokkan ke kelas info, lalu ditampilkan label penyakit, kondisi, dan rekomendasi penanganan ke user, lengkap dengan berpresentase keyakinan. Kemudian bagaimana cara deploy-nya agar website ini dapat dilihat oleh publik, yaitu dengan mengupload folder ini ke GitHub. Kemudian nanti akan menghubungkan repository itu ke Streamlit Cloud, lalu Streamlit akan otomatis membaca requirement dan txt, kemudian install semua library, lalu jalankan update Python di server mereka. Setelah itu aplikasi dapat dilihat melalui link publik Kesimpulan, arsitektur MobileNet V2 dengan transfer learning berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi 4 kelas penyakit daun jagung. Kemudian strategi training 2 tahap, ada feature extraction ditambah fine tuning sangat efektif untuk meningkatkan performa model. Lalu ada akurasi testing mencapai 92,86% dengan loss 0,2086. Performa terbaik pada kelas healthy dan common rush. Kelas Grey Spot menunjukkan performa relatif rendah dengan advanced score 0,83 akibat jumlah data paling sedikit. Lalu aplikasi Webcon Live Detect berbasis Streamlit berhasil dikembangkan sebagai alat bantu deteksi dini yang praktis. Saran pengembangan, fitur riwayat deteksi tersimpan, kemudian deteksi ROI otomatis, lalu ada dukungan multibahasa, algoritma dan sistem perbandingan EfficientNet, ResNet 50 dan VIT. Aplikasi mobile Android atau iOS, dukungan mode offline, validasi dan data, pengujian langsung di lapangan, K-Vault Cross Validation, penambahan data kelas Grey Spot. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.